Halo saudara-saudaraku, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja lah ya dan rezekinya dilancarkan. Di video kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Oke, tanpa becicot lagi, langsung saja kita tonton ya. Pada suatu hari, seorang pria bernama Mason sedang melihat foto-foto serta medali yang didapatnya saat bertugas sebagai pasukan khusus Amerika. Dia teringat saat dia bersama rekan-rekannya hendak melaksanakan sebuah misi, yaitu melenyapkan Presiden Paledonia bernama Venegas. Tapi helikopter yang mereka tumpangi ditembak jatuh hingga mengakibatkan sebagian rekan-rekannya tewas. Dan sejak kejadian itu, si Mason memutuskan pensiun dini, lalu kuliah mengambil jurusan hukum, dan sekarang profesinya adalah seorang pengacara. Selesai ngopi, si Mason memulai harinya dengan mengantar putri semata wayangnya ke sekolah. Film berlanjut. Selesai menerima kliennya di ruangannya, si Mason menerima tamu spesial, yaitu rekan lamanya saat bertugas, dan rekannya itu bernama Sebastian. Setelah basa-basi sebentar, Sebastian mengajak si Mason pergi ke tempat usahanya. Singkat cerita, mereka berdua tiba di sebuah pangkalan yang mirip pangkalan militer. Begitu turun dari mobil, si Mason merasa kagum melihat tempat serta peralatan militer yang ada di sana. Si Sebastian pun mengajaknya ke ruangannya. Di sini dia cerita pada si Mason kalau 7 tahun lalu dia mendirikan perusahaan tersebut, yaitu perusahaan keamanan swasta, dan kliennya tersebar di seluruh dunia. Dia pun mengajak si Mason bergabung dengannya dan meninggalkan dunia pengacaranya karena bekerja dengannya akan mendapat uang yang banyak dibandingkan sebagai pengacara. Tapi si Mason langsung menolaknya dengan alasan dia sudah tidak muda lagi. Mendengar penolakan si Mason, si Sebastian pun terus membujuknya. Setelah itu dia menghidupkan TV di mana Presiden Venegas sedang berpidato. Melihat video tersebut, si Mason pun kesal yang menerima pekerjaan dari orang yang mengakibatkan tim mereka dulu tewas. Si Sebastian pun menenangkan si Mason dan mengatakan kalau pekerjaan ini bukan untuk si Venegas. Dia hanya meminta si Mason mengawal seorang jurnalis yang akan mewawancarai si Venegas di negaranya, serta memastikan keselamatan si jurnalis. Di sini si Mason masih menolak tawaran tersebut, tapi setelah si Sebastian menawarkan bayaran sebesar $200.000, akhirnya si Mason menerimanya. Film berlanjut. Si Mason kembali ke kantornya. Saat ini dia sedang menonton video orang yang akan dikawalnya, yaitu seorang jurnalis wanita bernama Clara. Besok harinya si Mason menjemput si Clara. Setelah mengenalkan dirinya, mereka berdua langsung pergi. Dan di perjalanan menuju bandara, mereka berdua ngobrol tipis-tipis seputar pekerjaan serta kehidupan pribadi. Singkat cerita, si Mason dan si Clara mendarat di negara Paledonia, disambut Presiden Venegas serta pasukannya. Si Venegas pun memuji kecantikan si Clara lalu mengajaknya selfie. Sedangkan pasukannya menggeledah serta mengambil pistol si Mason. Di dalam mobil, si Clara mengenalkan si Mason, tapi si Venegas sudah mengetahui profil si Mason karena sebelumnya anggotanya sudah menyelidikinya. Di perjalanan, si Venegas dan si Clara asik ngobrol berduaan dan mengabaikan si Mason. Hingga tak lama kemudian rombongan mereka diserang sekelompok pria bersenjata hingga mengakibatkan semua pengawal si Venegas tewas. Tapi dengan cepat si Mason mengirim semua penyerang ke alam lain.
Film berlanjut, si Penegas mengucapkan terima kasih kepada si Mason yang telah menyelamatkan nyawanya. Setelah melihat identitas penyerangnya, si Penegas memberitahu kalau mereka adalah pemberontak yang ingin mengkudetanya. Dia pun mengajak si Mason kembali ke kota untuk membantunya melindungi rakyatnya. Tapi si Mason justru mengejeknya karena orang yang berusaha membunuhnya adalah rakyatnya sendiri. Setelah mengambil perlengkapannya, si Mason mengajak si Clara pergi dan meninggalkan si Penegas yang tidak mau ikut bersama mereka. Setelah beberapa saat berjalan di tengah hutan, si Mason dan si Clara pun istirahat. Hingga beberapa saat kemudian, tiba-tiba si Penegas muncul. Di sini si Mason bertanya kepada si Penegas siapa yang ingin membunuhnya. Tapi si Penegas menjawab kalau dia akan menyelidikinya. Setelah itu si Mason menelepon si Sebastian lalu melaporkan kalau mereka diserang. Dia pun meminta si Sebastian menjemput mereka. Setelah melihat lokasi si Mason saat ini, si Sebastian mengatakan akan menelepon rekannya yang ada di daerah tersebut untuk menjemput mereka. Melihat si Mason sudah selesai menelepon, si Penegas pun meminjam teleponnya lalu menelepon keponakannya bernama Jorge yang saat ini berada di istana presiden bersama seorang jenderal. Setelah teleponnya diangkat, si Penegas pun menyapa keponakannya tersebut dan si Jorge merasa kaget mendengar suara si Penegas. Dia pun bertanya apakah pamannya baik-baik saja dan si Penegas menjawab kalau saat ini dia dalam keadaan sehat walafiat dan saat ini sedang bersama seorang wanita cantik serta pengawalnya. Setelah si Penegas mematikan teleponnya, si Jorge memberitahu si jenderal kalau pamannya masih hidup. Sebelum pergi, si jenderal mengatakan kalau mitra mereka tidak akan senang mendengar kabar tersebut. Kita ke tengah hutan di mana si Penegas memberitahu kalau orang yang ingin mengkudetanya adalah keponakannya sendiri. Setelah itu dia mengajak mereka kembali ke ibu kota, tapi lagi-lagi si Mason menolaknya dengan alasan kalau masalah tersebut bukan urusan mereka, lalu mengajak Clara pergi. Hingga tak lama kemudian seseorang yang mengaku diminta tolong si Sebastian sebelumnya meneleponnya. Si penelepon pun mengatakan akan menjemput mereka 2 menit lagi. Sambil menunggu jemputan, si Clara bertanya kepada si Mason kenapa dia seperti tidak menyukai si Penegas. Tapi si Mason diam saja hingga jemputan yang ditunggu pun tiba. Melihat helikopter tersebut kembali terbang setelah menurunkan 2 orang pria bersenjata, si Mason langsung mengajak si Clara pergi karena instingnya mengatakan ada yang tidak beres. Dan itu terbukti benar karena mereka berdua langsung ditembaki. Dengan keahliannya, si Mason berhasil menembak jatuh helikopter tersebut dan aksinya direkam si Clara. Dan si Penegas tiba-tiba muncul membantu saat posisi mereka berdua terancam. Film berlanjut, si Jorge serta pasukannya sedang memeriksa helikopter yang ditembak jatuh si Mason. Hingga tak lama kemudian seorang pimpinan pemberontak bernama Kohor datang bersama pasukannya. Di sini si Kohor mengatakan kalau kliennya merasa kecewa karena pamannya masih hidup. Mendengar itu, si Jorge justru menyalahkan anggota si Kohor yang tidak berhasil melenyapkan pamannya. Dan sebelum pergi, si Kohor menggertak si Jorge kalau perjanjian mereka akan batal karena kliennya butuh jaminan tentang investasi mereka di negara ini. Singkat cerita, si Penegas membawa mereka berdua ke sebuah desa tempat kelahirannya. Di sini si Penegas mengenalkan teman masa kecilnya. Setelah itu dia meminta si Clara supaya siap-siap mewawancarainya. Film berlanjut, si Clara mewawancarai si Penegas dan si Mason bertugas merekamnya. Di sini si Clara bertanya siapa dalang yang menyerang mereka beberapa jam yang lalu karena menurutnya kelompok penyerang tersebut seperti tentara bayaran. Si Penegas pun mulai cerita kalau tanah serta sumber daya mineral di negara telah dieksploitasi oleh pihak luar dalam waktu yang lama dan perusahaan-perusahaan tersebut mendapatkan miliaran dolar. Mendengar itu, si Clara kembali bertanya apakah bos-bos perusahaan tersebut yang berada di balik upaya
pembunuhan terhadapnya, si Penegas mengambil segenggam tanah lalu memberitahu kalau tanah mereka mengandung logam tanah langka yang menjadi komponen inti pembuatan ponsel, mobil listrik, serta mesin MRI, dan perusahaan-perusahaan tersebut ingin mengeksploitasi dan bagi hasil yang kecil untuk negaranya. Makanya belakangan ini dia menolak memperpanjang kontrak mereka dan mereka berusaha melenyapkannya karena dia ingin menjadikan negaranya sebagai penyedia utama logam paling berharga di dunia demi kesejahteraan rakyatnya. Besok paginya si Mason mengajak si Clara pergi begitu melihat kedatangan si Kohor bersama pasukannya. Mereka bertiga pun kabur dengan menunggangi kuda, tapi di tengah jalan si Clara jatuh lalu ditangkap kelompok si Kohor. Dari kejauhan si Mason melihat si Clara dibawa kelompok tersebut. Di perjalanan si Mason memberitahu si Penegas kalau dia mendapat perintah untuk membunuhnya. Di sini si Penegas terlihat santai mendengar omongan si Mason karena ternyata dia sudah mengetahuinya. Dia pun menceritakan fakta baru yang membuat si Mason terkejut bahwasanya bukan dia yang memberi perintah menembak jatuh helikopter yang ditumpangi si Mason bersama rekan-rekannya. Karena saat kejadian tersebut dia sedang berada di bandara menuju negara Kuba. Dia pun menceritakan setelah kejadian tersebut besok harinya seorang pengusaha yang diputus kontraknya menemuinya lalu menekannya agar menandatangani kontrak baru. Kalau tidak akan ada lagi helikopter Amerika yang ditembak jatuh supaya pihak Amerika menyalahkannya. Di sini si Mason menyadari kalau dia dijadikan pion dalam konspirasi tingkat tinggi yang terjadi di negara tersebut. Besok harinya di sebuah rumah penduduk si Penegas menerima kunjungan teman lamanya. Di sini dia meminta bantuan kepada temannya tersebut. Singkat cerita, si Mason beserta kelompok si Kohor bersiap-siap melakukan pertukaran sandera. Tapi tak lama kemudian masyarakat setempat yang dikoordinir teman si Penegas datang berbondong-bondong hingga si Mason berhasil membawa si Clara kabur. Seiring berlanjut si Penegas mengajak mereka berdua ke istana presiden melalui terowongan bawah tanah hingga tak lama kemudian mereka tiba di ruangan si Penegas di mana si Jorge sedang duduk santai. Melihat kehadiran sang paman, si Jorge pun kaget sekaligus panik, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena si Mason menodongnya. Si Clara pun tidak menyanyikan momen tersebut lalu bersiap-siap melakukan siaran langsung. Di sini si Penegas menasihati si Jorge kalau orang-orang tersebut akan melenyapkannya setelah tidak berguna lagi bagi mereka. Dengan lapang dada si Penegas memaafkan keponakannya tersebut. Tapi saat mereka berdua bersalaman, tiba-tiba si Jenderal masuk ruangan hingga terjadilah baku tembak dan si Penegas berhasil mengirim si Jenderal ke alam lain. Tapi selanjutnya dia menangis karena si Jorge meninggal dunia di pangkuannya. Tak lama kemudian anggota Pas Pampers masuk ke ruangan lalu menodong mereka berdua serta menyuruh si Penegas menyerah. Tapi dengan keahlian berpidatonya si Penegas berhasil mempengaruhi pikiran para tentara tersebut untuk kembali setia dengannya. Tapi beberapa saat kemudian kelompok si Kohar tiba hingga terjadilah baku tembak. Lagi-lagi si Clara melakukan siaran langsung dan menjadi viral. Disinilah si Mason mendapatkan fakta baru kalau yang menembak jatuh helikopter yang mereka tumpangi adalah kelompok si Kohor. Dan secara tiba-tiba si Clara mengantuk kepala si Kohor hingga meninggal dunia.
Saat suasana genting dan posisi kelompok si Mason terjepit, si Sebastian serta pasukannya tiba-tiba muncul lalu membantu mereka, hingga mereka berhasil melumpuhkan kelompok si Kohor. Besok harinya si Venegas menjamu si Mason dan si Clara serta rekan-rekannya di istana presiden. Si Venegas pun mengadakan konferensi pers serta mengucapkan terima kasih secara khusus kepada si Mason serta rekan-rekannya atas bantuan mereka. Akhir cerita, si Mason pulang ke rumah tepat saat istrinya hendak mengantar putri mereka ke sekolah. Istri serta putrinya merasa senang melihat kepulangannya. Belum lagi si Mason membawa hadiah yang membuat putrinya kegerangan. Hingga saat di perjalanan menuju sekolah, si Mason mendapat SMS dari si Venegas untuk mengecek hadiah yang dikirimnya. Karena penasaran, si Mason pun turun dari mobil menuju ATM. Begitu dicek, dia merasa kaget sekaligus senang karena ternyata si Venegas mengirim uang sebesar 5 juta dolar sebagai hadiah sekaligus ungkapan terima kasihnya. Dan film pun selesai.